Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Jadi materi hari ini itu adalah break even point atau BEP. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang pengertian, komponen, rumus dari BEP, dan manfaat dari BEP atau break even point. Oke, langsung saja. Jadi break even point itu pengertiannya ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya pengeluaran sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan tersebut. Jadi contoh analoginya seperti ini. Di sini ada profit atau keuntungan dan ada loss atau kerugian. Nah, jadi perusahaan itu keuntungan dan kerugiannya itu titiknya sama, sejajar. Maka titik ini disebut dengan titik break even point atau titik nol. Karena perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan ataupun juga kerugian. Nah, yang artinya total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Jadi titik break even point yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun juga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, break even point ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama itu adalah fixed cost atau biaya tetap, yang kedua itu adalah variable cost atau biaya variabel, dan yang ketiga itu adalah selling price atau harga jual per unit. Oke, yang pertama kita bahas fixed cost. Fixed cost itu merupakan biaya yang tetap jika adanya tindakan produksi ataupun perusahaan itu tidak melakukan tindakan produksi ya. Contohnya biaya sewa gedung, biaya karyawan, biaya pajak ataupun juga biaya asuransi. Kemudian komponen yang kedua adalah variable cost. Variable cost merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Contohnya biaya listrik, biaya bahan baku, biaya kemasan, dan lain-lain. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah selling price, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di grafik break even point. Di sini ada break even point BEP atau titik impas, kemudian ada variable cost, ada fixed cost, ada total cost, nilai rupiah, dan lain-lain. Bisa kita lihat di grafik tersebut. Jadi untuk menentukan break even point digunakan rumus BEP sama dengan FC atau fixed cost dibagi 1 dikurang FC variable cost per unit dibagi price atau harga per unit. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita dapat mengetahui berapa banyak rupiah yang harus kita terima untuk menutupi kerugian agar kita dapat menentukan titik impas atau break even point dari perusahaan kita. Jadi apa sih manfaat BEP atau break even point bagi perusahaan? Nah, manfaatnya yang pertama itu perusahaan dapat mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak kehilangan uang. Maksudnya di sini adalah perusahaan itu minimal mendapatkan keuntungan berapa agar jika ada kerugian dia dapat menutupi kerugian tersebut dengan keuntungan yang didapatkannya. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di sini perusahaan harus bisa tahu ya produk yang dijualnya itu berapa jumlahnya, agar apa? Agar bisa memperhitungkan keuntungan yang didapat. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak penjualan yang dikurangi sehingga perusahaan tidak mengalami yang namanya kerugian. Oke, jadi sampai di situ dulu pembelajaran kita tentang BEP atau break even point. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan.
Dan mengenai perhitungan break even point-nya atau BEP-nya mungkin akan kita bahas di minggu pertemuan daring berikutnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.